Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Kali ini akan membahas alur film berjudul Swallow. Film ini rilis pada tahun 2019. Berkisah tentang kehidupan orang kaya dan menikahi seorang wanita yang latar belakangnya adalah hasil hubungan gelap. Yang dimana perempuan ini saat hamil memiliki kebiasaan aneh. Di antaranya adalah memakan bahan logam dan barang aneh lainnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. Scene film diawali dengan memperlihatkan acara makan malam orang-orang kaya. Makan malam ini diadakan sebagai bentuk penyambutan dari seorang ayah kepada anaknya yang diangkat menjadi direktur. Yang mana anak orang kaya itu bernama Richie dan ia mempunyai seorang istri bernama Hunter. Ayah Richie adalah seorang bos dari salah satu perusahaan paling ternama di kotanya. Saking kaya ayahnya, Richie juga dibelikan sebuah rumah oleh ayahnya untuk tinggal bersama Hunter. Malam pertama mereka di rumah baru, tentu saja diisi dengan mantap-mantap. Kebetulan Richie juga sangat menginginkan seorang anak dari Hunter. Esok harinya Hunter hanya mengisi waktu dengan menonton TV, menggambar, dan juga bermain game. Semenjak dinikahi oleh Richie, bisa dibilang Hunter adalah salah satu orang yang cukup beruntung. Meskipun begitu Hunter merasa kesepian, dan tidak dipedulikan oleh Richie yang hanya sibuk mengurus perusahaannya aja. Hal itu terlihat ketika Hunter mengajak suaminya ngobrol saat makan malam, tapi Richie malah sibuk dengan HP-nya sendiri. Pada pagi hari, Hunter mengetahui bahwa dirinya sudah positif hamil dan mengandung anak dari Richie. Tentu saja berita ini merupakan berita bahagia bagi Richie. Namun ekspresi bahagia tidak sama sekali ditunjukkan oleh Hunter. Malam itu juga Richie mengadakan makan malam dengan kedua orang tuanya. Ia pun memberitahu bahwa Hunter telah positif hamil. Mendengar hal itu, kedua orang tua Richie sangat antusias untuk menyambut kelahiran cucunya sendiri. Selama makan malam, Hunter hanya bisa mendengarkan cerita dari kedua orang tua Richie. Sedangkan Hunter tidak pernah diberi kesempatan untuk bercerita. Meskipun kesempatan itu datang, orang tua Richie malah cuek dan langsung membahas perkembangan bisnis bersama Richie. Oleh karena itu Hunter udah nggak tahu mau ngapain lagi kalau dicuekin kayak gitu. Saat Hunter melihat tumpukan es batu yang berada di dalam gelas minumannya, ia pun merasa tergiur dengan tekstur dari es batu itu sendiri. Enggak pakai lama es batu yang ada di gelas itu langsung dikriuk sama Hunter. Karena Hunter yang hanya berada sendiri di rumah mengisi waktunya dengan menyiapkan kamar bayi. Tidak lama kemudian, ibu dari Richie masuk ke kamar dan memberikan sebuah buku kepada Hunter. Ibu Richie menjelaskan bahwa dengan membaca buku itu akan meningkatkan rasa motivasi untuk diri sendiri. Setelah itu Hunter merasa penasaran dan langsung membaca buku yang ia dapat. Saat membaca ia menemukan sebuah quotes yang berbunyi, "Setiap hari cobalah melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dorong dirimu untuk mencoba hal-hal baru." Dari kalimat quotes inilah, perilaku Hunter mulai berubah 180 deg. Ia selalu memikirkan kalimat itu dan melakukan hal-hal yang tidak terduga. Hal pertama yang dilakukan oleh Hunter adalah dengan memakan sebuah kelereng secara utuh. Dalam hal ini, Hunter malah merasa senang setelah memakan sebuah kelereng. Perilaku Hunter semakin bertambah aneh. Saat ia mengambil kelereng itu dari kotorannya sendiri. Setelah diambil, ia menaruh kelereng itu di dalam sebuah kotak kaca. Kemudian ia melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Saat lagi asyik menonton, tiba-tiba ibunya Richie menelepon dan menyuruh Hunter ke rumahnya. Ibunya bertanya kepada Hunter, sebenarnya apa pekerjaan Hunter ketika ia belum jadi istri Richie? Lalu Hunter menjawab bahwa pekerjaannya adalah menjadi sales perlengkapan toilet. Mendengar hal itu, ibunya Richie berkata bahwa Hunter beruntung telah menikah dengan anaknya. Setelah selesai mengobrol, Hunter kembali melanjutkan tugasnya sebagai seorang istri. Bisa dibilang meskipun hidup dalam kegabutan, Hunter adalah seorang perempuan yang cukup rajin. Ia tidak ingin Richie mempekerjakan seorang pembantu sama sekali. Saat sedang membersihkan debu, Hunter menemukan sebuah paku yang menempel di vacuum cleaner itu. Tanpa berlama-lama Hunter mencoba untuk menelan paku itu secara lahap. Saat menelan paku itu ia tidak sanggup untuk menahan rasa sakitnya. Hal itu juga membuat lidahnya Hunter terluka dan berdarah. Namun ia pun memaksa untuk menelan paku itu dan menahan rasa sakit.
Meski tenggorokannya udah pasti lecet dan ususnya juga berdarah, namun Hunter tidak merasa takut sama sekali, melainkan ia malah merasa bahagia setelah menelan barang-barang tersebut. Hunter juga nggak kepikiran gimana kabar bayinya yang dikasih kelereng sama Paku. Pada malam itu juga, Hunter merasakan sakit perut yang luar biasa. Kotoran yang dikeluarkannya juga berdarah dan membuat Hunter panik. Saat ia lagi membersihkan darahnya itu, Richie malah mengetuk pintu kamar mandi. Hunter juga terlihat gemetar saat ditanya oleh Richie apa yang terjadi. Tapi untungnya Richie nggak sadar kalau Hunter menggenggam sebuah paku-paku yang udah berhasil ditelan sama Hunter. Dan paku itu langsung ditaruh di sebelah kelereng. Nggak puas sampai di situ, Hunter mencoba untuk menelan baterai. Makin lama Hunter semakin doyan untuk makan barang yang tidak wajar. Buku yang diberikan oleh Ibu Richie juga dimakan sama Hunter. Buku pun dibuatnya cemilan. Dan ternyata udah banyak barang yang berhasil ditelan sama Hunter. Pada esok harinya, Richie mengajak Hunter untuk mengecek kondisi bayi yang ada di dalam perutnya. Saat diperiksa, terlihat ada kumpulan benda-benda padat yang berada di dalam perut Hunter. Saat itu juga Hunter langsung diberikan tindakan medis. Dan barang-barang yang sudah ditelan mulai dikeluarkan secara perlahan. Benda-benda kecil nggak lebih dari 5 cm. Pasti ditelan sama Hunter. Setelah selesai operasi, Richie langsung marah besar sama Hunter. Ia bingung kenapa Hunter harus makan benda itu. Padahal kalau dia minta makanan juga pasti dibeliin semua sama Richie. Karena kejadian ini, ayahnya Richie menyewa seorang psikolog untuk membantu Hunter menjadi normal. Hunter pun ditanya mengenai latar belakang keluarganya. Dan ia menjawab bahwa kehidupannya waktu kecil berjalan normal seperti biasa. Kedua orang tuanya sangatlah baik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Ia juga ditanya mengenai perasaannya setelah menelan barang-barang itu. Tanpa ragu Hunter menjawab kalau ia suka dengan teksturnya saat berada di dalam mulut, terutama barang yang terbuat dari besi atau logam. Richie yang terlalu sibuk juga tidak bisa mengawasi Hunter setiap harinya. Maka dari itu Richie mempekerjakan seorang perawat bernama Luai. Luai adalah perawat dengan spesifikasi paling terbaik pada saat itu. Richie sengaja membayar Luai dengan harga mahal, hanya untuk menjaga Hunter. Dari sini Hunter makin merasa bahwa ia tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Segala tindakannya selalu diatur oleh suaminya dan kedua orang tua Richie. Bahkan saat ia menyiapkan makanan pun harus dibantu oleh Luai. Tapi Hunter bersikeras tetap menolak dan ia menyuruh Luai untuk menonton TV. Salutnya Luai tidak pergi untuk menonton TV. Dan ia tetap menjaga Hunter di depannya. Kemudian Hunter yang ingin pergi ke toilet juga tetap harus diperiksa oleh Luai. Dengan tujuan agar Hunter tidak membawa benda-benda aneh dan menelannya lagi. Ternyata Hunter menyembunyikan barang-barang itu di bawah toilet. Di dalam toilet itulah ia diam-diam makan barang-barang aneh tersebut. Esok harinya, Hunter dijadwalkan untuk bertemu dengan psikologi itu lagi. Ia pun ditanya kenapa ia merasa doyan untuk menelan baterai, jarum, batu, paku, kelereng dan barang aneh lainnya. Kali ini jawaban Hunter berbeda dan ia berkata dengan menelan itu semua, ia merasa tenang dan lega. Pada malam itu, Richie yang berulang tahun mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Namun Hunter kaget setelah mendengar teman kantor Richie membahas mengenai perilakunya. Hunter pun langsung merasa malu. Dan ia marah ke Richie karena membuka aibnya kepada temannya. Singkat cerita, Hunter kembali bertemu dengan psikolog itu untuk kesekian kalinya. Pada pertemuan kali ini, Hunter ditanya mengenai latar belakang keluarganya lagi. Di pertemuan pertama, Hunter berkata bahwa keluarganya mempunyai hidupnya normal. Tapi kali ini jawaban Hunter berbeda lagi. Sebelum bercerita, ia menyuruh psikolog itu untuk menjaga rahasia dan tidak memberitahu hal ini kepada siapapun. Dengan rasa penasaran yang begitu tinggi, psikolog itu berjanji tidak akan bercerita kepada Richie. Lalu Hunter berkata bahwa ayahnya bukanlah ayah kandungnya sendiri. Waktu itu ibunya Hunter diwik-wik oleh seorang pria asing. Pelakunya adalah seorang pria bernama William. Dan pada saat itu si pelaku langsung dipenjara. Hunter pun memperlihatkan foto dari pelaku itu. Ia mengaku bahwa foto itu selalu dibawanya kemanapun ia pergi. Psikologi itu pun bertanya, kenapa ibunya tidak berniat untuk menggugurkan kandungannya? Hunter menjawab bahwa ibunya adalah seorang wanita yang gamis dan sangat menentang dengan tindakan aborsi. Dengan kata lain, Hunter adalah anak yang tidak diharapkan, yang dimana ia lahir akibat insiden jahat tersebut. Ia berkata bahwa ayah tirinya sangat mencintainya, begitu juga dengan ibu dan saudaranya yang sangat peduli dengan dirinya. Hunter yang sudah menceritakan masa lalunya kepada psikolog pun mulai sedikit lega
Suatu hari, Richie yang pada saat itu sedang libur kerja juga ikut mengawasi istrinya. Pada saat Hunter yang sedang menanam pohon merasa sedikit tergiur dengan tanah yang digenggamnya. Tapi ia mampu mengatasi hal itu karena ia merasa mulai memiliki kendali dengan memberi kepercayaan kepada psikolog itu. Saat ia mencuci tangan, Hunter mendengar suaminya lagi ditelepon oleh psikologi itu. Ia pun mendengar apa yang sebenarnya dibicarakan oleh mereka berdua. Namun ternyata psikologi itu membongkar semua rahasia yang diceritakan oleh Hunter kepada Richie. Lebih parahnya lagi, hal itu terdengar oleh Hunter sendiri dan membuatnya merasa sangat kecewa. Kepercayaan yang sudah diberikan Hunter kepada psikologi itu karena tidak bisa memegang janjinya untuk tidak bercerita kepada Richie. Suaminya ingin berangkat untuk nge-gym. Kali ini Hunter mengalami serangan cemas dan juga panik karena telah dikhianati oleh seseorang yang membuat dia stres. Ia pun sampai bersembunyi di kolong kasur. Hal itu pun diketahui oleh Luai, sehingga ia juga ikut masuk ke kolong kasur untuk menemani Hunter. Mereka berdua pun pada akhirnya tertidur sampai malam hari. Saat Hunter terbangun dari tidurnya, keinginan untuk menelan benda-benda aneh mulai muncul. Ia pun mengacak-ngacak laci yang ada di dapur dan mengambil sebuah obeng untuk ditelan. Saat itu juga, Luai yang baru terbangun pun melihat Hunter mengalami kesakitan sampai tersendak. Akhirnya Hunter harus dibawa lagi ke rumah sakit oleh Richie dan ayahnya untuk kesekian kalinya. Dan hal ini menelan obeng adalah baru pertama. Richie dan kedua orang tuanya pun merasa tidak berhasil untuk mengatasi perilaku Hunter. Dan pada akhirnya Hunter disuruh untuk menandatangani kontrak di rumah sakit jiwa selama 7 bulan. Tujuan Richie dan orang tuanya membawa Hunter ke RSJ, agar bayi di dalam perut Hunter tetap sehat sampai melahirkan. Jika Hunter tidak mau menandatanganinya, Richie pun mengancam akan menceraikannya. Karena merasa tidak enak dan ingin berterima kasih, Hunter langsung tanda tangan di kertas itu pada hari itu juga. Saat Hunter akan dibawa ke rumah sakit jiwa, Hunter teringat bahwa handphonenya tertinggal. Ia pun mengambil handphonenya di dalam kamar sambil ditemani oleh Luai. Luai yang selama ini mengawasi Hunter pun sebenarnya merasa kasihan dengan kondisi Hunter. Ia terpaksa menjaganya dengan ketat, karena tuntutan pekerjaan dari Richie yang membayarnya. Luai yang merasa tidak tega pun pada akhirnya membiarkan Hunter untuk kabur. Luai membantu Hunter dengan sengaja membuka jendela kamar mandi, membiarkan air keran wastafel terus menyala, dan pintu kamar mandi yang sengaja dikunci. Ini semua dilakukan Luai seakan-akan Hunter melarikan diri tanpa sepengetahuannya. Hunter berlari sekencang mungkin ke dalam hutan dan menunggu di pinggir jalan. Richie dan kedua orang tuanya yang menunggu sangat lama, mencoba masuk ke dalam kamar mandi. Saat terbuka, Richie langsung kaget setelah mengetahui Hunter melarikan diri. Di sisi lain terlihat Hunter menunggu kendaraan yang lewat untuk memberikan tumpangan kepadanya. Untung saja ada satu mobil yang berbaik hati dan memberikan Hunter tumpangan gratis. Hunter menginap di sebuah motel untuk melindungi diri dari kejaran Richie. Sebelum check-in, Hunter malah mengambil segenggam tanah dan disimpan ke dalam kantongnya. Saat malam hari, Hunter sengaja menelepon Richie yang sedang mencarinya. Malam itu juga ia berkata kepada Richie bahwa sebenarnya ia masih mencintai Richie. Tapi ia terpaksa meninggalkannya karena ia merasa selalu diawasi untuk melakukan apapun. Richie yang merayu Hunter untuk kembali malah ditolak oleh Hunter. Mendengar hal itu, sifat asli Richie pun keluar dan ia marah kepada Hunter dengan kata-kata kasar. Richie berkata pada dasarnya ia hanya ingin bayinya kembali, ia sudah tidak peduli dengan keberadaan Hunter sama sekali. Ketika itu juga Hunter langsung menghancurkan handphone yang ia punya. Hunter yang stres membuat dirinya hanya bisa menonton TV sambil memilih tanah yang diambilnya tadi. Saat pagi hari, Hunter pun check out dari motel itu. Sekarang ia sudah tidak memiliki handphone dan tidak punya apa-apa lagi, dan hanya mengandalkan telepon umum untuk berkomunikasi. Ia pun mencoba untuk menelpon ibunya dan berkata bahwa hari ini ia akan datang ke rumah ibunya. Namun ibunya berkata bahwa di rumah tidak ada lagi tempat untuk Hunter, dikarenakan seluruh ruangan sudah dipakai oleh saudara Hunter sendiri. Dari kalimat ini dapat diketahui bahwa sebenarnya Hunter berbohong kepada psikologi itu, yang dimana ia selalu berkata bahwa ibu dan saudaranya selalu peduli kepadanya. Tapi kenyataannya ia tidak dianggap sama sekali dan selalu sendiri untuk menjalani kehidupannya. Kemudian Hunter mencari alamat ayah tirinya yang bernama William, dan pada akhirnya ia tiba di rumah pria asing itu. Ia masuk secara diam-diam ke rumah itu, dan ternyata William sedang mengadakan pesta hari ulang tahunnya.
Selama Hunter berada di pesta itu, William tidak curiga dengan kehadiran Hunter. Tidak lama dari itu Hunter pun berkata bahwa ia adalah anak dari seorang wanita bernama Jill. William mendengar hal itu langsung terkejut dan tidak ingin membahas nama Jill lagi. William juga berkata apa maksud Hunter untuk datang ke rumahnya ini. Lalu Hunter memarahi William dan menyuruhnya untuk tunduk dengan segala kendali yang disuruhnya. Dari perkataan Hunter ini, bisa dilihat bahwa selama ini Hunter tidak dapat memegang kendali penuh atas dirinya sendiri. Dan William yang wik-wik ibunya secara paksa itu pun menjadi korban kemarahan Hunter. Kemudian Hunter bertanya kepada William, mengapa ia tega melakukan hal itu? William mendengar pertanyaan Hunter pun merasa sedih, dan tidak tahu harus berkata apa. Di momen ini William dimarahi oleh Hunter yang secara tidak langsung adalah anaknya sendiri. William mengaku bahwa ia telah menyesal dan malu telah melakukan perbuatan jahat itu. Sekarang ia telah bertobat dan menjalani kehidupan dengan keluarga barunya. Hunter yang memiliki hati baik pun hanya bisa menangis melihat wajah ayah tirinya secara langsung. Dan akhirnya Hunter pun bisa memaafkan segala perbuatan William secara ikhlas. Lalu Hunter berkunjung ke dokter spesialis kandungan untuk membeli obat penggugur bayi. Kemudian ia pergi ke sebuah mall untuk makan siang. Ternyata Hunter sebenarnya bisa makan makanan normal, jika saja ia tidak memiliki beban pikiran ataupun stres yang menimpanya. Setelah itu ia mengkonsumsi obat yang baru saja dibelinya. Pada saat itu juga Hunter mengalami proses keguguran di dalam WC umum. Ia sengaja menggugurkan kandungannya agar Richie tidak lagi mengejarnya. Namun sekarang Hunter sudah memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri dan ia lega karena beban masa lalunya sudah terbongkar. Dan film pun berakhir. Menyedihkan. Sepenggal kata untuk film Swallow yang rilis tahun 2019 ini, mewah tidak menjamin kebahagiaan, sederhana bukan berarti tidak bahagia. Karena kebahagiaan seseorang tidak harus dijamin dengan kemewahan. Karyawan dikhianati. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share.